Ya, mengenal metode autolyse atau mengoptimalkan jeda dalam pengolahan adonan. Nah, jika Anda adalah seseorang artisan bakers, harusnya Anda tidak asing lagi dengan istilah autolyse method atau yang sering juga disebut dengan teknik autolisis. Terdengar rumit ya. Nah, tidak perlu khawatir karena sesungguhnya metode ini tidak seseram namanya. Justru teknik ini mungkin akan menjadi salah satu teknik termudah yang paling bermanfaat dalam pengolahan pembuatan roti. Nah, bagi yang belum punya mixer, bisa gunakan teknik ini ya. Nah, secara etimologi, autolyse merupakan gabungan dari dua bahasa, ya, yaitu dari bahasa Yunani yang memiliki arti sendiri dan terpisah. Lalu, metode autolyse ini merupakan teknik pencampuran tepung dan air dalam adonan roti yang diikuti periode jeda selama, dicatat ya, 20 hingga 60 menit. Autolyse ini merupakan teknik termudah yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan sebuah roti dengan bentuk, tekstur, dan rasa yang lebih baik. Nah, teknik ini merupakan sebuah proses yang sangat simpel. Cukup dengan mencampurkan tepung dan air, kemudian dicampur hingga membentuk adonan dan tidak ada lagi tepung yang masih kering. Tidak perlu diuleni terlalu keras. Setelah itu, tutup mangkok dengan plastik kedap udara, ya. Kemudian diamkan di dalam suhu selama kurang lebih 20 menit hingga 3 jam. Paling lama sebelum Anda memasukkan bahan-bahan yang lain. Nah, penggunaan teknik ini ya setiap orang tentu berbeda ya, bervariatif ya. Ada yang memilih untuk mengistirahatkan adonan selama 30 menit, 1 jam, 2 jam, bahkan ada yang sampai 4 jam. Nah, semua ini tentu kembali lagi kepada proses trial dan error dan tergantung dengan selera subjektif. Meskipun terlihat tidak ada bedanya, namun sesungguhnya teknik ini memberikan perbedaan pada komponen-komponen adonan. Secara kasat mata, adonan akan terus lebih lembut dan elastis. Ya. Lalu apa manfaatnya teknik ini kepada roti yang dibuat? Ya. Jadi teknik ini merupakan salah satu teknik membuat roti secara tradisional. Ya, teknik ini dikembangkan oleh Raymond Carver, penulis buku Le Goût de Pain, The Taste of the Bread. Ya, pencampuran adonan dan bahan akan menyebabkan proses oksidasi. Ya, oksidasi yang menyebabkan penurunan kualitas rasa, warna, dan tekstur. Pada umumnya, metode autolyse ini hanya membutuhkan pencampuran tepung dengan air. Ragi tidak ikut ditambahkan hingga masa jeda atau istirahat telah selesai. Karena pada fase ini tidak diperlukan fermentasi, selain itu keasaman ragi justru akan mengencangkan adonan, membuat adonan menjadi lebih keras, pengecualian untuk jenis roti yang membutuhkan kandungan air tinggi. Di sini Anda perlu menambahkan garam untuk mengencangkan jaringan gluten sehingga adonan Anda tidak menjadi terlalu kering. Ya, metode autolyse ini memberikan kesempatan bagi kandungan gula untuk beristirahat, saling menyatu, dan membentuk sendiri formasi gluten yang lebih teratur. Hasilnya, roti akan lebih lembut dan mudah dibentuk. Nah, roti yang dihasilkan akan lebih bagus, enak, tekstur yang lebih baik, serta yang paling penting, tahan lama.
Meskipun metode autoles ini lebih sering ditemui dalam pembuatan roti Eropa atau kita sebut dengan sourdough atau roti bernuansa Eropa, metode ini tetap dapat dilakukan kepada semua tipe roti, ya, apalagi roti-roti kuno. Nah, tidak ada salahnya bagi Anda untuk mencoba menerapkan metode ini kepada produksi roti Anda. Beranilah bereksperimen ya terhadap produk Anda agar kualitas produk pun akan terus meningkat dan berkembang. Nah, jika mau tahu videonya, berikut adalah cara simple atau sederhana, cara praktis membuat metode autolysis. Simak video sebagai berikut.